Aduh, maaf banget ya Mas. Saya jadi ngerepotin kamu. Soalnya aku nggak tahu lagi aku mesti kemana. Udah. Pokoknya selama kamu di sini, kamar tamu ini jadi milik kamu. Kamu anggap aja ini rumah kamu sendiri. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa panggil Bibi, ya. Makasih Mas ya. Aku nggak tahu kalau nggak ada Mas aku mesti gimana. Iya. Pokoknya kamu istirahat aja dulu di sini. Kamu aman di sini, ya. Aku pergi dulu ya. Makasih Mas. Halo sayang. Halo sayang, aku udah di rumah Fatur sayang. Dan si Fatur ini jauh lebih kaya sayang. Aku yakin aku pasti bisa dapat harta lebih banyak dari hartanya Bapak Asep. Wah, bagus dong sayang. Habis ini kamu rayu dia. Gimana caranya kamu itu harus dapetin hartanya dia. Seperti kamu kemarin ngerayu Abah Asep sayang. Oke sayang, siap. Ya udah sayang ya. Hati-hati ya. Wah. Mas, sini. Kamu ngapain? Bukannya kamu tidur? Aku tuh takut tidur sendiri kalau di rumah orang. Suka mimpi buruk. Terus gimana dong? Kamu temenin aku ya? Kita kan bukan muhrim. Nggak seharusnya kita satu kamar. So suci banget sih. Pakai nolak segala diajak tidur. Iya mas, maaf. Aku juga nggak bermaksud kok kayak gitu. Sorry, bentar ya. Halo bro. Ya? Di mana? Oke. Gue kesana sekarang ya. Oke, thank you. Ya udah, teman aku nelpon. Aku mau keluar dulu, ketemu teman aku, nanti aku balik lagi ke sini. Oke? Pokoknya kamu istirahat dulu, ya? Oke mas. Bagus. Pergi sana jauh-jauh. Untung aku udah apalin passwordnya. 1 ke kanan, 3 ke kiri, 2 ke kanan. Jangan! Anak kami tangkap. Ditangkap? Kenapa Pak? Saya bukan penjahat. Kamu nggak usah mengelak lagi, Reni. Semua bukti sudah aku kantongi. Pak, dia bukan cuma mencuri di rumah saya, tapi dia melakukan penipuan pada Abah Asep. Enggak Pak, itu fitnah Pak. Bukan saya pelakunya. Lepasin diri ah. Alah, sudahlah Ren. Semua bukti ada di sini. Nih, aku punya video percakapan kamu sama teman kamu waktu di kamar. Sial, ternyata di kamar itu udah ada kamera. Bohong Pak, itu bohong Pak. Saya dijebak, itu bukan saya. Nggak usah bingung. Ini namanya senjata makan tuan. Kamu masuk perangkap kamu sendiri, Reni. Bohong Pak, itu bohong Pak. Nanti jelaskan di kantor. Enggak. Sekarang ikut kami. Jangan Pak, jangan. Lepas saya. Enggak, Pak. Pak. Aduh, ini udah malam gini. Reni mana sih? Lama banget. Udah jam segini lagi. Apa dia jangan-jangan... Anda akan ditangkap sebagai tertuduh.
Itu balasan karena kamu sudah membuat keluarga saya susah. Sekarang kamu pertanggungjawabkan apa yang sudah kamu perbuat. Awas kamu ya. Bukan saya balas. Ayo. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Umi, Abah udah kembali. Ya, iya Umi, alhamdulillah. Untungnya Rehan bisa ngebuktiin kalau Abah itu ternyata dijebak. Jadi Abah bisa bebas. alhamdulillah. Terus kenapa? Hah? Kamu pikir kamu udah jadi pahlawan? Ya. Terus Abah berutang budi sama kamu? Enggak! Kamu yang berutang budi sama Abah. Karena kalau enggak ada Abah, kamu enggak lahir ke dunia. Jadi seumur hidup kamu berutang budi sama si Abah. Tahu kamu? Enak aja. Semoga abis ini Abah tobat ya. Apa kamu bilang? Tobat? Memang Abah kenapa? Hah? Emang kamu pikir Abah pencuri? Hah? Hah? Abah tuh bukan pencuri. Cepat Abah curi. Udah Abah jangan bertengkar lagi. Kita ini kan seharusnya bersyukur bahwa Abah udah balik ke rumah. Akhirnya Abah bisa bebas juga dari penjara. Ini semua berkat Mas Rehan. Rehan itu emang ibarat seorang malaikat pelindung keluarga ini. Setiap masalah yang terjadi selalu bisa dia selesaikan. Andai aja aku dulu menikah sama Mas Rehan, pasti aku kan sangat bahagia. Dia itu orang penyayang, rajin ibadah, sayang sama keluarganya. Mas Rehan itu benar-benar suami idaman. Pipa! Ari kamu teh kunaon? Terkagum-kagum, senyum-senyum ningali si Ehan. Kamu masih cinta sama dia? Pantes kamu teh tidak pernah besuk Abah di penjara. Kamu asik di rumah bobogohan dengan si Ehan ya? Enggak, Bah. Apa apa lagi? Abah. Rehan, sudah jangan. Berat. Aduh, kamu nanti malah jadi lebih ribet lagi tuh. Kamu nggak mau kan durhaka sama Abah? Biar Umi aja deh yang menyelesaikan ya. Ya sabar. Ampun. Kamu tuh tahu Rehan itu anak Abah. Anak tiri kamu. Malah bobogohan dengan si Rehan. Ampun, Abah. Hajar dia. Abah, udah Abah. Jangan marah-marah terus. Aduh. Capek. Punya istri 2. Nggak ada satupun yang bener. Umi jangan Umi. Ibarat langit, hanya bulan yang memperindah malamnya, hanya mentari yang menerangi siangnya. Dan aku tak kuasa untuk selalu memandangimu, karena hanya kamu yang selalu membuatku kagum. Kamu yang jadi pahlawan buat keluarga kamu. Entah bagaimana caranya, agar aku bisa menghapus rasa cintaku padamu, Mas Rehan. Umi, maafin aku, Umi. Ini semua salah aku. Maafin aku. Oke. Nih, Wow, Gali, keren banget. Tahu nggak sih, gue baru kali ini loh di make up. Bagus banget kayak gini. Iya bener. Sejak kapan sih lu bisa tata rias kayak gini? ya gimana lagi? Sebenarnya cita-cita aku dari dulu pengen jadi makeup artist terkenal. Gali! Bapak. Hai. Pak.
Apa yang kamu lakukan? Jangan bikin malu. Gali, kamu itu laki-laki. Urusan dandan itu urusan perempuan. Ayo pulang. Pak, Gali nggak mau, Pak. Pulang. Pak, lepasin Gali. Pulang. Pulang. Pak. Ayo pulang. Mau bapak gambarin lagi? Ya, Pak. Pulang. Pak. Jangan bikin malu orang tua. Pulang. Pulang. Kasiannya si Gali, bapaknya kasar banget. Gali, Pak. Pak. Lihat. Pak, ada apa ini, Pak? Lihat anakmu. Bisanya cuma bikin malu orang tua saja. Gali, sebenarnya ada apa? Apa yang sudah kamu lakukan, Nak? Jawab. Ayo jawab. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nangis saja kamu gede. Bisa jawab nggak? Pun, Pak, maaf. Kamu mau menjadi perempuan kan? Lihat ini. Lihat baik-baik. Kamu itu laki-laki. Selamanya nggak akan pernah bisa jadi perempuan. Dasar anak nggak mau diri, nggak tahu diuntung. Bapak malu punya anak kayak kamu. Sudah, Pak. Sampai kapan kamu puas? Lihat bapakmu. Bapakmu diolok-olok, dipermalukan orang-orang karena tingkahmu yang kemayu itu. Bapak malu punya anak kayak kamu ini. Kalau sampai kamu mengulangi kesalahan kayak gini lagi, Bapak nggak segan-segan akan gampar kamu habis-habisan. Gali, makanya nak, kamu itu harus berubah. Biar bapak kamu itu tidak marah-marah terus. Tidak mukulin kamu. Kamu harus berubah ya nak. Bu, kalau Gali bisa milih, Gali juga nggak mau kayak gini, Bu. Gali juga pengen jadi cowok-cowok kayak biasanya. Jadi cowok sejati, Bu. Nah. Tapi gimana lagi, Bu? Gali udah dilahirin kayak gini. Tapi nak, semuanya bisa berubah asalkan kita mau berusaha dan memohon kepada Allah. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan kecuali kita memohon kepada Allah. Ya nak. Umi, ada apa sebenarnya kita dikumpulin semua di sini? Gini, Umi mau kasih tahu ke semuanya bahwa Umi ini sudah memutuskan untuk mengirimkan Rehan melanjutkan kuliah ke Melbourne, Australia. Wah, bagus tuh. Abah setuju. Kalau Rehan pergi, siapa yang akan melindungi aku dan keluarga dari Abah? Umi Rehan gak mau, Umi. Kenapa Umi gak ngomong gini dulu sama Rehan? Sejak tahun lalu, kamu sudah punya niat itu. Tapi kemudian gak jadi lanjutin rencananya. Makanya, sekarang waktu yang tepat untuk itu. Emang kenapa? Hah? Kok kamu gak mau? Kamu masih ngarepin cintanya ibu tiri kamu? Ya? Kamu masih cinta sama dia? Kamu kenapa? Hah? Kamu sedih dia pergi? Enggak, Bah. Alasan, bohong. Gara-gara dia, AA jadi diusir ke luar negeri. Dasar cewek luas. Iya. Kenapa Umi tega ngebohong aku ke luar negeri? Kenapa Umi tega ngejauhin aku dari keluarga? Apa Umi tahu kalau aku sebenarnya belum bisa ngelupain Afifah? Rehan, ya Allah, kenapa kamu jadi begitu? Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Harusnya hamba sholat ketika menghadapi masalah seperti ini. Bukannya malah mengutuk masalah darimu ya Allah. Allahumma inna astaghfiruka biyamika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa la a'lamu wa anta a'lamu al-ghuyub. Ya Allah, jika kuliah ke luar negeri adalah baik untukku, baik untuk agamaku serta kehidupanku, maka tetapkanlah hatiku ya Allah. Mudahkanlah urusanku. Berikanlah keberkahan di dalamnya.
Tapi jika ini buruk untukku ya Allah, maka jauhkanlah ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya. Berilah aku keputusan dengan petunjuk-Mu. Ya Allah, lapangkanlah hatiku menerima keputusan Umi. Aku tahu ini berat, dan hatiku masih mencintai Mas Rehan. Dan aku gak sanggup jauh darinya ya Allah. Tapi Umi benar, ini dosa, ini aib. Karena Mas Rehan sekarang adalah anak diriku. Ya Allah, aku mohon, hilangkanlah perasaan cintaku pada Mas Rehan. Kabulkanlah doaku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengabulkan doa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ngapain kamu berdoa? Abah udah bangun. Kamu tuh kalau ditanya jangan tanya lagi. Tanya kamu berdoa apa? Hah? Kamu ngedoain Rehan? Ya, ngedoain Rehan supaya nggak jadi pergi. Enggak. Enggak, Abah udah tahu semuanya. Enggak, Rehan bakal pergi. Kalau Rehan pergi, nggak akan ada lagi yang bisa belain kamu. Nggak akan. Udah, nggak usah doa-doa. Duduk. Gali, bangun nak. Gali, bang, Gali, kamu kemana nak? Allah, Gali. Ibu, maafin Gali. Gali terpaksa pergi ninggalin ibu. Karena Gali sudah gak kuat. Gali gak akan sanggup menghadapi bapak yang selalu menyiksa Gali, Bu. Gali ingin buktiin kalau Gali bisa sukses di Jakarta. Doain Gali ya, Bu. Gali janji, suatu saat kelak, Gali akan membuat ibu bangga. Sembah sujud Gali untuk ibu. Gali selalu sayang sama ibu. Ya Allah, Gali, kenapa kamu pergi nak? Kenapa kamu ninggalin ibu? Ya Allah, Gali harus kemana lagi ya Allah? Gali harus bisa menghadapi nasib di kota ini ya Allah. Ini nih. Pokoknya aku harus tanyain orang. Aku harus nyampe ke tempat ini. Aku harus dapetin pekerjaan ini. Lu mau baca doang apa mau beli? Saya lagi baca lamaran pekerjaan, Bang. Oh, lu cuma mau baca doang? Enak aja, emang perpustakaan apa lu? Udah sana pergi, sana pergi. Udah sana pergi. Bu, ada kerjaan nggak ya buat saya, Bu? Maaf dek, beneran ibu nggak butuh tenaga kerja. Ibu sendiri aja udah cukup.
Saya mau ngelamar kerjaan, Pak. Maaf Mas, lowongan sudah penuh. Ya udah deh kalau gitu, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Toprak. Bang. Ya bang, toprak bang. Mau makan sini? Apa bungkus bang? Tapi Bang, saya cuma punya segini, Bang. Aduh, piye Thomas? Duit 2000 mah cuma dapat doa dari saya. Semoga kau nggak kelaparan. Ya, toprak. Ada apa nih, Bang? Bang, jangan, Bang. Bang, Bang. Ampun, Bang. Nggak ada, Bang. Lain barang lu cepetan. Nggak punya apa-apa, Bang. Bang. Dompet. Bang, jangan, Bang. Bang, ampun. Dompet. Bang. 2000 perak. Apaan ini? Sini tas lu, cepat tas lu. Diam lu, Bang, ini tas. Coba diam. Bang. Diam. Tolong! Kamu gimana sih? Gak ilas banget jadi istri. Bengong aja. Mikirin apa sih? Maafin aku, Pak. Aku ingat Gali. Aku takut Gali kenapa-napa di Jakarta. Allah! Ngapain kamu mikirin anak gak berguna itu? Dia kan yang memutuskan untuk pergi. Jadi biarin aja. Biarin. Biar dia tahu bagaimana susahnya hidup ini. Bagaimana dia tahu kerasnya hidup ini. Gak bisa dihadapi dengan cara kleber-kleber kayak perempuan seperti itu. Kamu buat selera makan hilang aja. Kenapa sih dia nak Inang? Tidur siang kok nggak pakai bantal? Hey, Yey! Tidur jangan di sini, di kamar. Yey, Yeti! Ya ampun, dia metong. Tolong! Help! Ada yang metong! Tolong! Ada yang metong! Ini ulang metong! Cepetan! Orang metong angkat dia kan! Cepetan! Ayo kita tolong yuk! Nggak ada apa-apa, kita tolong! Ayo kita tolong! Dompetnya dia! Dalam tembok derita. Hei! Iya udah bangun. Sumpah, tadi Eke kira metong loh. Tapi kalau Ye metong ya, beneran metong nih, alamat Eke yang dituduh sama orang buat membunuh Ye. Oh masih panik. Kenalin. Tara. Nama panjang Eke, Tara Thank you. Gali. Gali, kok gitu sih, Nek? Hah? Ternyata kita sama loh, satu spesies loh. Ada temennya loh, Eke. Tara, ini tuh salon. Iya, salon. Iya, ini salon ini punya Eke. Nggak apa-apa sih walaupun kecil-kecilan, yang penting ngasilin duta gitu kan. Yang penting usaha sendiri, nggak nyusahin orang. Lu nyari apaan sih? Hey, Yey! Nyari apa? Ini nih. Ini tuh alat yang pengen aku punya dari dulu. Masa? Dia bisa nyalon juga? Bisa dong. Makanya kasih aku pekerjaan dong. Oke, kalau Iye mau kerja sama Eke, besok tanganin semua klien yang datang ke sini ya. Semua yang mau datang ke sini, yang mau nyalon, yang mau krimat semuanya. Iye tanganin. Iye bikin cantat, oke? Tapi beneran? Diterima? Ya beneran lah. Ini emang masa ada muka-muka bohong? Hah? Nggak ada kan? Eke, beneran. Makasih Tara. Pokoknya ya, aku nggak bakal kecewain kamu Tara. Dan kamu tahu nggak? Kamu itu kayak malaikat yang dikirim oleh Allah buat bantuin aku. Ye, lebay. Mana ada malaikat muka kayak Eke. Lebay. Nek,
Abah mau bikin townhouse di sini. Tapi kalau tanah ini berapa yang dijual? Aduh, Bah. Maaf, Bah. Tanah ini kagak dijual, Bah. Mendingan ayah cariin tanah yang lain aja, Bah. Gimana? Ayah masih banyak stok, Bah. Jangan. Abah mau yang ini. Hai, lagian kenapa nggak mau dijual? Nggak mau duit apa tuh orang? Bukan begitu, Bah. Pemilik tanah ini bilang kalau tanah ini itu mau diwakafin buat masjid, Bah. Alah. Udah bilang sama dia, suruh pindah, bikin masjid tempat lain. Abah mau bayar tanah ini dengan harga mahal. Tuh, bilang begitu, ya. Mana ya? Ya udah deh, Bah. Ayo coba ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Ibu menderita kanker pernapasan stadium akhir. Apakah ini penyakit berbahaya? Iya, berbahaya sekali. Saya anjurkan, sebaiknya Ibu segera berobat ke rumah sakit besar di kota ini. Karena puskesmas ini tidak mungkin menangani penyakit Ibu. Dalam keadaan kondisi saya seperti ini, apakah penyakit saya ini bisa disembuhkan atau tidak? Kira-kira saya bisa bertahan berapa lama lagi, dokter? Umur adalah milik Allah. Tapi berdasarkan pengalaman medis, biasanya kondisi seperti ini akan bertahan paling lama 1 bulan, Bu. Bu. Aku mau pergi, Pak. Dengar, kamu gak boleh pergi. Izinkan aku pergi, Pak. Sebelum aku mati, aku ingin mencari Galih, anakku. Enggak, kamu tetap di sini. Kamu gak boleh pergi. Lupakan anak itu. Galih sudah mati. Aku mohon, Pak. Mohon. Izinkan aku pergi kalau memang Bapak sayang sama aku. Aku ingin mencari anakku. Aku takut aku tidak sempat melihat Galih lagi. Dan aku ingin Galih menjadi laki-laki yang seperti Bapak harapkan. Lepaskan aku, Pak. Berhenti! Dengar, kalau kamu nekat tetap pergi, kamu gak usah kembali ke sini lagi. Maafkan aku, Pak. Oke. Wah, iya bagus ya. Tara, selesai. Tuh, kalau udah sama dia tuh pasti cantik, ya kan? Semuanya beautiful. Oh iya, ini uangnya ya. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Nanti balik lagi loh kalau kesini ya. Undang teman-temannya yang banyak, keluarga juga, saudara-saudara. Thank you. Coba ya kalau dari dulu Ye kerja di sini, mungkin setiap hari duit kita udah banyak. Setiap hari Eke ngitungin duit 50, 100-an. Udah kayak mendadak bisa beli rumah, ya kan? Lihat nih, banyak benyong duit Eke. Ini gaji Ye hari ini, pegang. Ini buat saya. Ya, terima. Oh ya, amplop. Hey, ini dompet apa triplek? Kayaknya tebelan triplek daripada ini dompet. Oh my god, 2.000 perak. Hah? Ini cabai juga nggak bakal dapat kalau lu belanja di pasar. Tipis amat di dompet. Sini. Masukin nih duit di sini. Tuh, tebel. Foto siapa tuh cantik amat? Pacar lo? Itu ibu saya, Tara. Kok lo jadi... kok lo jadi bengong kayak begitu? Hah? Kenapa? Tara, aku boleh pinjam handphone nggak? Oke. Bentar ya. Halo, ini siapa ya? Ratna, ini aku Galih. Ya Allah, Galih. Kamu kemana aja sih? Kamu kabur dari rumah. Kasihan tahu sama ibu kamu. Tahu nggak? Sekarang ibu kamu itu pergi nyariin kamu. Apa? Ibu aku nyariin aku?
Tapi kan ibu nggak tahu aku di mana. Iya, tapi dia ngotot pengen pergi nyariin kamu. Dan ibu kamu tuh ninggalin bapak kamu di rumah hanya demi nyariin kamu aja. Udah deh, mendingan kamu cariin ibu kamu. Kasihan tahu kalau misalkan ibu kamu terlunta-lunta di luar sana. Makasih ya Ratna. Gimana keadaan ibu ya sekarang? Apa dia sedih gara-gara aku pergi? Hey, nggak apa-apa kan? Hah? Ye kenapa? Kenapa sih? Tunggang. Mau kemana sih? Hah? Mau kemana? Aku mau sholat, Tar. Sholat? Tadi gua lewat depan salonnya Tara. Lu kerja situ kan? Ayo keluar. Mau kemana, Pak? Keluar. Keluar. Pak, saya nggak mau keluar, Pak. Mau dibawa kemana, Pak? Keluar lu. Pak, saya mau sholat, Pak. Keluar. Keluar lu. Pak, lepasin, Pak. Saya mau sholat, Pak. Nggak boleh. Pak, Jangan di sini. Motorin masjid aja lu. Pak, Ayo tolong, keluar. Pak, lepasin, Pak. Saya mau sholat, Pak. Ayo keluar. Hentikan. Ada apa ini? Orang ini pendosa. Gua motorin masjid. Maksud Bapak pendosa? Dia ini menyalahi kodrat, Umi. Dia ini kan laki, tapi kelakuannya kayak perempuan. Itu kan dilarang agama, Umi. Makanya dia nggak boleh sholat di masjid. Masya Allah, jangan begitu Pak. Siapapun boleh sholat di masjid. Dan Bapak juga tidak punya hak untuk melarang siapapun untuk sholat di masjid ini. Pak, kita semua tidak tahu siapa yang lebih besar dosanya atau lebih banyak kebaikannya di hadapan Allah. Hanya Allah yang tahu kebaikan dan keburukan manusia. Sudah nak, kamu sholat aja. Makasih banyak ya, Umi. Kalau gitu, saya permisi dulu, Umi. Masih ada urusan di belakang. Iya, Pak. Oke. Sambil. Ya Allah, ya Rabbi. Aku tahu, aku orang yang bergelimang dosa, ya Allah. Tapi aku tak kuasa melawan ini semua, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu yang lemah ini. Setiap saat ibu hamba selalu bilang, ya Allah, cuma Engkau yang bisa menolong hamba. Hanya kuasa-Mu yang bisa mewujudkan hal yang tak mungkin jadi mungkin, ya Allah. Bantulah aku untuk berubah dan pertemukanlah aku dengan ibu, ya Allah. Aku sangat menyayangi ibu, ya Allah. Cuma dia satu-satunya orang yang selalu mencintai aku dengan sepenuh hati, ya Allah. Kabulkanlah doaku ini, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ada apa nak? Cerita aja sama Umi. Umi, kenapa aku diciptakan seperti ini, Umi? Tubuhku laki-laki, tapi perasaan dan hatiku seperti perempuan, Umi. Kenapa, Umi? Aku nggak mau, Umi, seperti ini. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Meskipun sulit, nak, kamu harus berusaha terus. Allah pasti Allah akan membantu kamu. Permisi, Bu, Pak. Apa ada yang kenal anak saya, Galih? Maaf Bu, kita nggak tahu. Maaf, Mas, Mbak. Apa ada yang tahu anak saya, Galih? Maaf Bu, kita nggak pernah lihat. Permisi ya Bu. Permisi ya Bu. Iya. Permisi Mbak, Mas. Apakah kalian ada yang tahu? Kita nggak pernah lihat loh Bu.
untuk ketemu anakku. Pak, Bu, saya mau nanya, Bapak Ibu ngelihat ibu-ibu nggak sekitar umur 50-an, terus dia lagi nyari anaknya? Maaf ya, saya nggak tahu. Nggak lihat saya. Ya nggak apa-apa. Ya Allah, aku harus nyari ibu kemana lagi? Jakarta ini sungguh luas ya Allah. Ya Allah, bantulah Gali untuk menemukan ibu. Tunggang, Tara, makasih ya kamu udah bantu aku selama ini. Tapi aku harus pergi, Tara. Ingetin ya. Ye boleh pergi cari mak Ye sampai dapat, cari kerja di Jakarta boleh. Tapi asal Ye tahu ya, di Jakarta itu cari duit susah. Nggak ada duit, harus banyak duit biar bisa ngontrak. Nah, untuk sementara nggak apa-apa, tinggal di tempat Eke. Nanti kalau udah ada duta, udah ada duit, boleh pergi Jakarta, cari kerja yang Ye mawar. Eke ngobrol sama Ye, hah? Takut? Enggak kok. Tenang. Hati Eke selembut salju. Nggak usah takut. Ye nggak kayak orang-orang yang habis gebukin Ye terus habis itu pergi. Ya udah, hati-hati ya. Meskipun Eke nggak rela ngelepasin ini. Ayam kalau ada dilepas. Pamit ya. Dah. Take care. Hati-hati. Siapa lagi tuh? Bu, bangun! Enak aja lu tidur depan toko gue. Lu pikir ini tempat tidur? Sana lu pergi! Bikin sial aja lu ya. Pergi! Bangun! Iya. Sana! Pagi-pagi bikin sial aja. Mana pelanggan belum datang lagi? Ya Allah, Gali udah mencari ibu kemana-mana. Tapi ibu belum ketemu juga ya Allah. Nak, tunggu nak, ibu bukan pengemis. Gali! Bu Gali senang banget. Akhirnya Gali bisa nemuin ibu. Gali kangen banget sama ibu. Iya nak, ibu juga bisa menemukan kamu. Ibu senang. Tiap hari ibu muter-muter nyariin kamu kali. Bu. Gali. Bu, ibu belum makan kan Bu? Bu pokoknya sekarang harus ikut Gali. Ibu istirahat ya Bu ya. Udah Bu, ibu jangan nangis lagi. Ayo Bu, ayo. Pelan-pelan Bu. Ya ampun, ibu. Santai Bu, santai kayak di pantai, slow kayak di pulau ya. Pelan-pelan makannya. Itu ada air, kenapa nggak ditawarin Mak Ye airnya, ntar keselak. Minum dulu, Nah, Bu. gitu dong. Pelan-pelan Bu. Pelan-pelan. Ibu sakit.
Ibu kenapa, Bu? Ibu nggak apa-apa, Nak. Gali, jadi selama ini kamu tinggal di mana? Ini tempat apa, Nak? Kamu tinggal di sini. Jadi Bu ceritanya itu ya Bu ya, Gali itu emang tinggal sama Eke di Sindang, tinggal dan juga kerja di sini ya. Semenjak kedatangan Gali di sini ya Bu ya, ini semuanya salon rame pengunjungnya Bu, kerjanya nggak perlu disetrika, langsung rapi. Gali, lu gimana sih jadi anak? Hah? Gue baru kepikiran deh. Eke baru kepikiran. Harusnya kalau jadi anak itu ya harus pintar dandanin maknya. Lihat, kucel, kumel, harus dibenerin, harus di make upin, harus dimanjain rambutnya. Enggak, dibiarin aja dong begitu. Sebagai anak harus tahu. Bu, ayo Bu, sini Bu. Ayo, Ibu ikut saya. Bentar. Ayo Ibu ikut Eke. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan Bu. Nah, sini. Nih. Nah, Ibu duduk di sini ya. Ibu duduk di sini. Yeay. Menjak aja Bu. Nah, cakep. Dikit lagi. Nah, pinter Ibu. Nah, sekarang tinggal giliran Iye jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Harus cuciin, rapiin ibunya ya. Harus diblau, harus dirapiin, harus dikrimbat. Oke? Eke mau keluar sebentar ya. Tinggal dulu. Bye. Ibu ditinggal sebentar ya Bu ya. Oke, keluar dulu. Pelan-pelan, Bu. Gali, Ibu pengen kamu berubah. Sebab di akhirat nanti Ibu akan dipertanyakan sama Allah. Kamu harus berubah menjadi anak yang baik, Nak. Terus, kenapa kamu harus bergaul sama Tara? Bu, asal Ibu tahu ya Bu, dari pertama Gali ke Jakarta, gak ada Bu yang mau nerima Gali. Gak ada yang peduli sama Gali. Cuma Tara Bu. Tara yang selalu baik sama Gali. Tara yang selalu bantuin Gali. Orang lain cuma anggap Gali itu sampah Bu. Gali, Allah tidak akan menciptakan manusia tanpa alasan. Kamu itu bukan sampah, Nak. Ibu ingin kamu itu bertobat, menjalankan perintahnya. Ibu ingin kamu menjadi laki-laki yang sempurna, Nak. Kamu harus janji sama ibu ya. Ya Bu. Ayo Bu, Gali cuciin. Pelan-pelan Bu. Oke Bu. Udah Bu, selesai Bu. Bu. Ibu bangun Bu. Ibu. Bu. Ibu. Ibu jangan tinggalin Gali Bu. Ibu maafin Gali Bu. Bu Gali janji Bu. Gali bakal jadi apa yang Ibu mau Bu. Maafin Gali. Umi mau kemana Umi? Jangan situ Umi. Ya Umi. Kenapa? Di situ mah Umi banyak cowok-cowok kemayu. Memangnya kenapa? Mereka kan sama-sama manusia. Kita itu wajib menolong orang yang membutuhkan. Tapi kan mereka kaum yang dilaknat sama Allah, Umi. Iya bener Umi. Astagfirullahaladzim. Ibu, Bu jangan tinggalin Gali Bu. Bu. Gali, ada apa? Ibu tinggalin Gali. Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Udah nah, jangan menangis. Sebaiknya kamu doakan ibumu ya. Karena doa seorang anak, pahalanya tidak akan terputus buat orang tuanya. Maafin Gali, Bu. Maafin Gali, Bu. Gali belum bisa bikin ibu bahagia, Bu. Gali belum bisa bikin ibu bangga. Gali cuma bisa bikin ibu malu. Maafin Gali. Sudah aku bilang jangan pergi. Kenapa kau tetap pergi? Sekarang ini akibatnya. Kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau nggak mau dengerin aku? Kenapa malah kamu jadinya yang mati? Ini semua gara-gara kamu. Kenapa bukannya kamu yang mati? Ibu mati gara-gara kamu. Dasar anak pembawa bencana. Maafin Gali, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Ibumu sakit kemudian mati. Karena gak sanggup lihat tinggal kamu kayak gini. Dasar laki-laki setengah perempuan. Pak. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Pak, tolong jangan sakiti Gali, Pak. Ini bukan kesalahan Gali, Pak. Jangan ikut campur urusan saya. Sekarang saya mau bawa dia pulang. Pak. Nggak usah, Pak. Jengong. Pak, mau dibawa kemana dia? Aku mau bawa dia pulang. Biar dia tahu jadi laki-laki tulen. Jangan, Pak, Pak. Umi. Pak, tolong, Pak. Umi, tolongin aku, Umi. Tolongin Gali, Umi. Gali bisa mati dipukulin Bapak, Umi. Pak, saya mohon. Biarkan saja Gali tinggal di sini, Pak. Saya akan berusaha untuk mendidik dia seperti yang Bapak mau. Pak, percaya sama saya. Saya akan berusaha keras untuk mendidik dia ke jalan Allah. Izinkan saya, Pak. Ya. Astagfirullahaladzim. Udah Gali. Makasih banget, Umi. Makasih, Umi. Iya, Nak. Sabar ya. Ayo kita. Ayo. Ngapain sih? Hah? Begini dulu, salah naik diapain? Hah? Alah, dasar lo baru saja jadian. Pergi dari sini. Alah, pergi lo. Gara-gara lo, kampung kita bisa kena sial. Udah nggak usah pakai lama, hajar aja. Udah. Beraninya main keroyokan aja lu pada. Ayo berani kalau sendiri. Gak usah banyak ngomong lu. Pergi dari sini sekarang juga. Bang, jangan pakai emosi kayak gitu, Bang. Sabar, Bang. Lo juga sama. Pergi dari sini. Berhenti. Kalian jangan main hakim sendiri. Tapi Umi, mereka ini udah bikin resah warga. Kami mau mereka pergi dari sini sekarang juga. Kami nggak mau ini ketularan kelakuan buruk mereka. Benar, Umi. Kalau kalian merasa benar, itu sah-sah aja. Tapi apa gunanya kebenaran kalau kalian sampaikan dengan cara-cara seperti ini? Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik. Dan kalau kalian berniat baik, maka sampaikanlah dengan cara yang baik. Jangan kalian sampaikan dengan cara yang seperti ini. Kalian sama sekali tidak mencerminkan perilaku yang baik. Apa Nabi pernah mengajarkan kekerasan? Sudahlah, bubar aja. Ayo kalian bubar. Eke mau tinggal di mana? Eke mau kerja di mana? Salon Eke kayak begini, Umi.
kamu tinggal di rumah Umi aja, sama-sama Galih, ya. Makasih di Umi atas ajakannya, cuman Tara nggak mau. Yang ada ntar Umi juga ikut dimusuhin sama orang-orang. Ya udah, buat Ye, thank you ya. Thank you ya, Nek. Jaga diri Ye baik-baik, ya. Tara, makasih banyak ya. Makasih banyak atas bantuan kamu selama ini. Kamu tau gak? Kalau aku gak kenal kamu, aku gak tahu deh hidup aku selama ini bakalan kayak gimana. Makasih banyak ya. Makasih ya. Thank you ya, Nek. Udah temenin Eka selama ini. Jaga diri Ye baik-baik, ya. Itu pesan Eka. Nah, inilah rumah Umi. Untuk sementara, kamu tinggal di sini ya. Baik, Umi. Pelita hidupku, penerang hatiku. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah hamba ya Allah. Ampunilah hamba dari segala dosa-dosa yang pernah hamba perbuat ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah hamba ya Allah. Bantulah hamba agar hamba bisa kembali ke jalan-Mu ya Allah. Hamba ingin bertobat ya Allah. Kamu sedihnya jangan terlalu berlarut-larut. Dalam sebuah hadis dari Abu Saidi Malik bin Rabi'ah As-Saidi, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kedua orang tua kita meninggal, kita masih tetap bisa berbakti kepada keduanya dengan mendoakan mereka, mohon ampun, menepati janji mereka, dan kita tetap harus menjalin silaturahmi dengan keluarga kedua orang tua kita. Doa anak yang soleh itu pasti didengar oleh Allah. Kamu mau kan doa kamu didengar Allah? Mau, Mi. Kamu harus hijrah kali dari hal yang buruk ke hal yang baik supaya kamu jadi anak yang soleh dan doa kamu didengar oleh Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Ini buat apa ya, Umi? Buat modal usaha kamu. Sebagai muslim, kita harus mengikuti Nabi. Dari hadits Mu'adz bin Jabal RA, Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya penghasilan itu adalah penghasilan dari pedagang yang jujur. Oh, ya udah, oke. Ya udah, nanti kamu yang lengkapi aja pembukuannya. Nanti biar aku periksa di rumah. Oke? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Umi ya. Silakan duduk, Umi. Umi senang sekali lihat usaha kamu maju sekali ya. Alhamdulillah, Umi. Oh iya, kebetulan Umi, aku emang mau ketemu Umi nih. Aku itu mau ngembaliin modal berikut keuntungannya yang Umi berikan kepada aku, Umi. Gak usah, Umi ikhlas kok. Ini buat kamu aja. Umi, Gali mohon, Umi harus terima ini ya, Umi. Aduh, makasih ya. Makasih Gali. Sama-sama, Umi. Semoga sukses terus kamu ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kebetulan Umi, kenalin ini Zara. Zara. Insya Allah Umi, secepatnya Gali akan menikahi Zara, Umi.
Alhamdulillah. Umi yakin kalian berdua pasti akan bahagia. Umi selalu akan mendoakan kalian ya. Biar selalu selamat. Nanti menikah bisa dapat anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Dengan bantuanmu, aku bisa membantu mereka menemukan kebahagiaan dan kembali ke jalanmu. Ya Allah, bantu aku juga untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dalam keluargaku ya Allah. Hingga aku dan keluargaku juga bisa berakhir bahagia seperti mereka. Assalamualaikum. Tunggu. Bapak. Gali. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, maksud kedatangan Gali ke sini, Gali ingin memperkenalkan Zahra. Dan insya Allah, Gali ingin menikahi Zahra. Jadi Gali ingin meminta restu Bapak. Alhamdulillah. Bapak restui. Ibumu pasti senang, bahagia di alam sana. Makasih, Pak. Ini kesempatan, ya. Ini bisa jadi bahan gosip Umi Marwah. Cepet kamu rekam. Abah juga tahu, Umi. Abah tahu selama ini Umi masih cinta sama si Hamzah. Sekarang begitu ketemu, CLBK ya kan? Tapi demi Allah, demi Rasulullah, Umi tidak pernah selingkuh. Ya Kami percaya